tapi itu tidak menjadi hal yang mengurangi kualitas kita dalam proses dan lain-lainnya. Kumaha pohong bukosna abi tadi kaca ini halarese dinuanti atau sih kayak ngaragakeun ajis samiliar itu naik helikopter gitu kan, itu mustahil. Oke, tema yang saya akan bawakan itu tidak lebih outputnya seperti itu. Sehingga kumaha carana, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa tuh aktif sebagai mahasiswa dan aktif juga dilaporkan di PDDikti, Pusat Data Pendidikan Tinggi. Nah ini harus jadi perhatian. Salah satunya di prosesnya kadang leles, gitu. Makanya kita di sini akan memperkenalkan terkait dengan sistem perkuliahan, juga nanti sistem perkuliahan kita menggunakan apa? Ya, kita mulai. Alhamdulillah. Langsung gue hari gitu ya. Oke. Apa itu? Oke. Intinya output dari materi ini ada 3 hal. Yang pertama memahami sistem perkuliahan, kedua platform apa yang kita gunakan, terus untuk pelaksanaan perkuliahan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengenalkan kepada mahasiswa baru terkait perkuliahan yang ada di STAI Riyadul Ulum dan Uniru Riyadul Ulum. Oke, yang pertama sistem perkuliahan. Apa intinya? Kita mulai nanti. Kacau. Orang atas budak, atas budak istikan jauh guna naonnya. Ibu-ibu atas nyeblak lah, gitu. Oke. Seperti yang saya barusan kemukakan, ada 2 kampus, Bapak Ibu, Neng, Teteh, AA, rahimakumullah. Ada di ada STAI, ada juga Uniru. Yang kedepannya nanti yang STAI akan menjadi satu kesatuan, jadi Uniru. Tuh. Ada prodi apa saja? Yang pertama di STAI Riyadul Ulum itu ada bahasa dan sastra Arab, disingkat dari BSA. Sanes bahasa Sim Abdi, BSA. Yang kedua ada mahasiswa BSA di sini? Cung your hand. Kalau apa nih? Banyak, nanti akan ketemu lagi dengan saya. Insyaallah Fakur. Insyaallah. Kamu kuliah nabarinya belak mah. Sing serbelak kan hati-hatinya. Bahasa dan sastra Arab. Yang kedua prodinya sejarah peradaban Islam. Nah ini mah cocok bagi kaum Hawa sama mahasiswa move on nah. Sedetik-detik dibahas di nulis kan cocok nih mah. Yang baru kaum Hawa mah. Sanes kaum Hawa ya. Kaum Hawa. Yang ketiga prodi baru ini udah anyar tapi dentreg ya PAI sampai mencapai mahasiswa barunya 200 mahasiswa. Untuk tangan. Matakan parkir teh pinu. Saya jadi inisiatif juga jadi tukang parkir lagi gitu. Lumayan gitu, seorang 2.000. Ambil lagi sekali lagi dulu aja. Oke, itu ada 3 prodi. Adapun yang di Uniru itu yang pertama ada kewirausahaan, yang kedua sistem informasi. Eta kumaha sistem informasi? Outputnya seperti apa? Lamun PAI mah lulusan di setiap dia teh kumaha carana ngakristen Islam Kristen gitu. Lamun SI mah sigana teh bagaimana nyait semua prodi yang ada di Uniru itu menggunakan sistem informasi. Caranya bagaimana? Caranya bisa melaksanakan perkuliahan pakai game Roblox itu. Bisa jadi Bapak Ibu. Biasa kan di Roblox itu kan kayak pengawasan. Bisa jadi. Lalu
Ayo diskotik tah bagian baik kamu bubar gitu. Bisa jadi. Terus ada juga agroteknologi. Nah, jangan salah pahami bahwa agroteknologi itu cukup macul, tidak seperti itu. Bahkan menurut Bapak EA aja udah serba kubi ai namanya kubi ai. Kubi ai FBP segala kubi ai. Untung budak itu kubi ai ya, tekan budak kubi ai. Nah, salah satu pekerjaan yang akan masih dibutuhkan itu adalah tukang kuli, nerjemahkeun, terus aya seniman, terus aya mah serba kubi ai. Kita mah insyaallah. Kenapa kita tidak akan kalah dengan kampus yang lainnya? Karena di kita itu ada mata kuliah kepesantrenan. Dan lulusan SDG apapun prodinya minimalnya biasa jantan imam, upami ibu-ibunya bisa menjadi madrasatul ula, sesibuk apapun tetap ka rumah mahnya jadi ibu. Saya pernah mengikuti kegiatan di luar. Itu ada seorang profesor, dia di kampusnya dia seorang profesor gitu kan, ada alasan gitu. Kalau di rumahnya betul, dan dia tidak sekurang sombong dengan tidak aktivis feminis. Kedua itu feminis, karena feminis itu kumaha carana istri jeung pamaga teh sama dalam berbagai aspek kehidupan. Di urang mah insyaallah moal aya mata kuliah feminis moal aya insyaallah moal aya. Ieu gitu mah. Kumaha tuh dalam profesina kudu sarua nu naik kalapa ibu-ibu gitu. Kan teu kitu oke. Itu ya. Selanjutnya di masing-masing prodi itu, di prodi apapun Bapak Ibu, neng-neng, teteh-teteh, kita itu minimal nanti selama masuk satu semester 1 dan semester 8 minimal menempuh 144 SKS. Mangga mam minimal SKS nasabra 50 menit tatap muka jeung dosen, 50 menit penugasan, 50 menit lagi tugas deui wae eta teh. Sehingga satu SKS itu kalau kita berbicara ideal itu sebanyak 150 menit. Teknis perkuliahannya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan berdasarkan, tapi minimal setiap prodi itu ada 144 SKS. Ini kaitannya dengan apa? Nanti kalau kurang dari 140 SK 44, nanti Bapak Ibu, neng-neng, teteh-teteh, ece-ece itu tidak bisa mendapatkan legalitas di jasanya. Karena legalitas itu sekarang bisa di tracking dengan PISN. Kampung mana minatnya Bunina, nomor ijazah nasional. Sekarang PISN, penomoran ijazah dan sertifikat nasional. Itu ya. Jadi nanti menggunakan kita ketika kuliah abi berseberapa SKS dilihat dan dicek lagi nilainya dapat atau tidak, karena itu akan mempengaruhi legalitas kalian sebagai mahasiswa kalau nanti setelah lulus. Lamun kapungkur matuh namanya sok di stempel gini nggak stempel di fotokopi heula, dilegalisir bahwa eta teh legal. Sekarang mah sudah tidak seperti itu, tapi berbasiskan IT ya. Nah di BSA ada sekitar 156 SKS. Itu tergantung mahasiswanya sejenis apa. Seueur jenisna aya mahasiswa reguler anu kuliah di dinten Senin, logika dinten Jumat. Bahkan SD, SMP, SMA ge nama sakolana teh kudu logika Jumat. Sabtu jeung Minggu teh mah goblok eta teh. Sabtu Minggu teh dah
misalnya kumaha ibu-ibu tengah banana Sabtu jam Minggu ngasuh gitu kan sakinten putrana hiji 11 gitu kumaha yang 11 puas kuliah itu. Jadi ada 156 SKS. Nah, KRS yang 144 minimal, nanti BSA ini ada 156. Nanti akan saya jelaskan prodi yang lain. Itu dikontrak. Karena kalau tidak dikontrak, Bapak Ibu kalian sebagai mahasiswa itu tidak akan tercatat nanti. Makanya ketika kontrak sing seueur tataros kasaha KDPA dosen pembimbing akademik narosna kasaha kakak prodi ketua program studi. Kalau di BSA itu ada Ustadz Faiz Azhari, di SPI Haji Deden Gumilang Masdar, terus di PAI ada Ustadz Ashari Ramdhani, di KWU Katalar banyak lah, nanti silakan tanya ke. Artinya yang minimal 144 ini itu harus dikontrak. Lewat apa? Lewat SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Itu. Isiannya apa perkuliahan? Kudu aya wae. Nanti nilai-nilai yang setiap Bapak Ibu kontrak itu ada nilai UTS, nilai UAS. Apa UTS? Ujian tengah semester sanes ujian tidak serius. Terus saya di UAS, tugas dan kehadiran. Nah, kehadiran ini akan menjadi penentu nanti apakah kalian boleh UTS atau tidak, boleh UAS atau tidak. Tidak. Itu ya. Nanti tercatat di SIAKAD. Nanti saya akan praktekkan cara masuk di SIAKAD. Nah, untuk yang PAI itu ada 150 SKS kurang lebih. Lamun tersalah, benar. KRS-nya sama dan poin-poin yang nanti akan menjadi indikator penilaian setiap mata kuliah hampir sama. Nah, yang kelewatnya, yang SPI ada 152. Itu. Dan prodi yang lainnya pun di ITB, mohon maaf saya kurang tahu. Minimal 144 SKS. Nah, jadwal dan kehadiran kenapa ini menjadi penting dan harus diketahui oleh mahasiswa baru. Di setiap perkuliahan itu ada 3 semester. Yang 144 itu dibagi 4 tahun. Betul? Yang bisa jadi satu semesternya itu ada 19 SKS yang dikontrak, ada 20, ada no penting setiap prodi semuanya terkontrak. Betul? Nah, di mana kontraknya? Di yang kita gunakan itu adalah semester ganjil dan genap, dan sejatinya ada semester yang lain, artinya semester pendek. Ini biasanya digunakan oleh kampus lain ketika Bapak, Ibu, neng, teteh, langsung kayak mata kuliah lulus, itu biasanya ngontrak lagi di semester pendek. Nah, kita bagaimana? Misalkan bahasa Arab atau PAI, pengantar pendidikan agama Islam di semester 1. Bapak Ibu kontrak, nanti ngontrak di semester ganjil. Kalau tidak lulus, amit-amit cabang bayi, itu harus ngontrak lagi di semester ganjil 2026. Serius katanya kita namanya. Jadi berapa lagi? Karena saya tanya, sini saya bilang mau. Semester ganjil 22 SKS, maka nilai yang barusan, nah yang ini semuanya harus ada sehingga nanti mau ngontrak di tahun yang akan datang. Sekeluar itu ya. Ya, jadi wayahnya kita minimal kehadirannya terasa taros gitu.
tanding merhatoskeun. Walaupun pertanyaannya itu lagi-lagi dihasilkan oleh BI gitu kan. Tuh. Itu ya. Jadi yang kita gunakan hanya semester ganjil dan genap. Tuh. Terus kehadiran. Nah, ada ya. Abi punten Pak Ustad, Bapak abi aduh kedah nyuci, kedah nyeseuh gitu tah. Mun nyeseuhna nging langkung ngurangan 80% kehadirannya. Aduh, mah mau kuliah ada bagian kasih FD gitu. Abi mau kuliah ada bagian ngebersihan WC gitu. Segala gitu. Nah, tetap sistem itu akan berjalan dengan catatan kehadiran kalian itu minimal 80% dari 16 pertemuan. Janten hadir nanti kedah sabaraha 13 16 pertemuan itu 14-nya perkuliahan tatap muka dan tatap maya mungkin nanti sesuai dengan jenis mahasiswanya. Nah, yang 2 pertemuan itu UTS dan UAS. Tapi kehadirannya ini akan mempengaruhi engke abi tiasa UTS atau napinte, abi tiasa UAS atau napinte, karena ini ngaruh disiakan nanti akan tercatat. Nanti kan bisa perlihatkan. Tuh ya. Nah, kehadiran Bapak Ibu itu akan tercatat disiakan kita di menu. Nah, presentase kehadiran mahasiswa. Efeknya apa? Ketika UAS dan UTS, kalian itu akan diberi kartu UAS, kartu UTS. Ketika kurang dari 80%, nanti di sini akan tercatat. Misalkan ini mata kuliah, ini nomor, ini kode kuliah, ini nama mata kuliahnya. Di sini presensi memenuhi. Wah. Yang di bawahnya tidak memenuhi. Sehingga nanti ketika UTS dan UAS, dosen yang bersangkutan tidak memberikan tanda tangan. Janten kedah maksimal. Oh, berarti kita mah biasa booking katanya 3 kali pertemuan ya biasa dicaceng. Orang naik Gunung Semeru, misalkan naik Gunung Rinjani dan lain sebagainya. Padahal atas rumah tangga mah tuh kudu jauh-jauh naik gunung itu. Itu Gunung Kumbar itu atau 3 kan? Nah gini apa? Karena ya sok ngaktifkan VPN gitu katanya. Gitu ya. Jadi kehadiran itu 8. Ini berlaku untuk yang mahasiswa SPAI Riyadul Ulum dan juga Uniru Universitas Riyadul Ulum Janten kedah 13% tercatat kehadiran. Itu ya. Nah, sekarang apa itu siakan? Menambah. Nah, ini adalah salah satu sub yang ada di siakan, sistem informasi akademik. Siakan itu apa? Di beberapa kampus berbeda penamaannya. Ada yang di Unsil itu apa? SIMAK, Sistem Manajemen Akademik atau apa? Saya kurang tahu lebih tepatnya. Di SIMAK ditinggali. Kalau di UIN Bandung itu ada salam. Di sini juga alhamdulillah ada salam, Bu. Mau lapar, tak salam cikan, kepengen ketemu. Tapi kita tidak menggunakan salam. Kita menggunakannya itu setiap di sistem informasi akademik siakan. Itu ya. Nah, siakan kita itu menggunakan website bukan aplikasi. Silakan catat. Untuk websitenya untuk Setiabi itu karena belum berubah ya, setiabiru.sevimaplatform sevimaplatform.com. Kalau yang di Uniru, yang di ITB itu itbru.sevimaplatform.com. Itu. Jadi semua kegiatan perkuliahan tercatat rapi disiarkan. Aksesnya di mana? Di browser masing-masing. Bisa di Chrome, Mozilla,
UC browser, apalagi Safari, Taman Safari yang menggunakan iPhone 17 dan lain-lain. Itu ya. Yang nantinya ini adalah salah satu tampilan yang siakat ketika Bapak Ibu login. Ini ada di sini di pojok ini ada nama kalian. Nah, nanti setelah Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa baru ini login, yang pertama harus lakukan adalah cek data pribadi nanti di menu di sini nih. Nah, apakah yang pertama kalian catat nama? Nah, nama kalian itu sudah sesuai dengan ijazah sebelumnya SMA atau pinter. Terus yang kedua, tempat lahir. Apakah sudah sesuai atau tidak ketika migran kemarin kan mengisi di portal PMB bro. Takutnya dikhawatirkan ketika pindah dari PMB ke Siaka itu berubah. Karena ada beberapa kali kasus mahasiswa Setiabi isinya nyalira, tapi ketika migrasi dari portal PMB ke Siaka lahir nanti jadi 2028. tahun lagi jangan 2028. Itu efeknya apa? Takutnya nanti ketika di ijazah itu kita mengeluarkan dan itu akan menjadi bermasalah. Makanya sebelum hal itu terjadi, silahkan yang pertama dicek nama disamakan dengan ijazah SMA. Yang kedua tempat lahir, awas tempat lahir terkena orang kota Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, padahal seharusnya Tasikmalaya saja. Makanya lihat tadi lahirnya di mana bu? Akte kelahiran. Bisi lahirnya di Jeddah, di Makkah, di mana? Itu ya. Yang pertama apa? Yang harus diperhatikan nama. Yang kedua tempat lahir dan tanggal lahir. Tuh. Nah, nanti ketika kalian masuk ke Siaka itu ada beberapa poin di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang sudah lulus. Nah, ngaranna teh ya teh yang masih Mulyani. Oh, pemajikan. Nah, di sini akan terlihat semester 1 kalian IPS itu bukan ilmu pengetahuan sosial tapi indeks prestasi semester. Jadi satu semester kalian berapa SKS, nanti IPK-nya 1 sampai 4. Malah ini 10 mah. 1 sampai maksimal itu 4. Kalian bisa lihat semester 1 berapa dapatnya, 2 berapa dan seterusnya. Itu ya, bisa dilihat. Nah, ini ada beberapa menu, nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Nah, apa saja disiapkan? Yang pertama itu KRS online, kontrak mata kuliah. Nanti akan divalidasi oleh DPA, dosen pembimbing akademik. Nanti silakan tanya ke kaprodi masing-masing. Yang kedua KHS, sanes rapor. Di kampus mah ada KHS, kartu hasil studi. Jadi yang satu semester itu nilai yang didapatkan berapa? Nilai angka, nilai huruf, dan nilai mutu 1 sampai 100. Terus jadwal kuliah digital serta presensi tadi dan aktivitas pembayaran. Yang nantinya ini adalah salah satu alurnya. Kenapa kita harus mengisi di Siakat? Itu agar data yang Bapak Ibu lihat itu betul-betul akan terlaporkan secara sahih. Kalau Siakatnya itu salah, berarti ada kemungkinan nanti ke sini pusat data pendidikan tinggi itu akan salah. Makanya ketika KRS jumlah nanti 20 SKS tapi abi di ACC-na ukur 17 SKS, berarti ada mata kuliah yang tidak di ACC oleh DPA. Nanti kalau tidak absen lagi moal aya dilaporkan naogenan tidak ada. Wayahna kudu ngulang tahun depan karena kalian tidak ngontrak. Kalaupun ngontrak, dosen pembimbing akademiknya tidak meng-ACC. Paham ya? Makanya setelah ini silahkan hari semester
ayeuna abdi teh kena kontrak mata kuliah naon wae. Tuh, agar nanti kalian tahu agar tidak salah kontrak. Bisa salah kontrakan mesti digerobok. Gitu ya. Betul, terus nah, ini salah satu tadi kan saya mengatakan di pojok itu ada data. Nah, di sini yang merah itu wajib. Nama, nah ini nama, tempat lahir dan lain sebagainya. Tapi minimal yang 3, bahkan NIK, nomor induk, KTP. Nah, saya sarankan KTP nanti yang bagi yang belum menikah masih kena jomblo, itu sarankan kan pamit telepon mah ayat ya nomor KTP na bade rogi atau nabi mual. Nah, kita usahakan NIK itu tidak dirubah, bisi terus kapalah kadaftarkeun gitu ya. Karena ngaruh di pemesanan ijazah itu. Nah, ini tahapan-tahapannya nanti silahkan dicoba. Nah, sekarang silahkan kalian browsing Sevimasiakan kita setiabiru.sevimaplatform.com. Kalau ITB itbru.sevimaplatform.com. Silakan nanti login dengan email, email yang tercantum di portal mahasiswa baru masing-masing. Aing mas emut pas daftarna ngalaletkeun akun Gmail mana? Ada tidak? Coba dipraktekkan. Coba buka Musiakan ITB nanti sebagai mahasiswa. Bagi abi mah hilap taroskeun ka Ustaz Bobul. Nanti menggunakannya apa? Silakan browser buka yang nanti. Passwordnya itu biasanya yang pertama menggunakan NIM. Sudah tahu NIM-nya? Kalau belum tahu silakan tanya ke kaprodi masing-masing. NIM-nya apa? Username-nya apa? Username-nya itu menggunakan NIM. Awas catat. Yang bawah passwordnya itu menggunakan yang pertama tahun lahir, bulan, dan tanggal. Misal NIM-nya 212445, passwordnya saya misalkan 1991 terus 0906. Nah, itu ya. Coba praktekkan ya Pak. Coba lihat nih, salah satu mahasiswa yang di ITB. Kota Anda. Ini salah satu contohnya, silakan login. Jadi yang masih belum berhasil, silakan tanyanya ke PMP. Email yang terdaftar di maba itu apa? Dasar Wadi. Terus ada agengan. Nah, ini. Coba lihat, perhatikan dulu. Ketika login, coba tutup yang ininya, yang X atas nggak kelihatan. Nah, silahkan klik Google di sini. Klik Google. Sudah? Biasanya kalau memang data Google-nya, akun Google-nya ada di HP masing-masing yang didapatkan di PB, biasanya langsung masuk. Coba login, ada tidak? Ada masuk? Bisa? Udah betul Bu? Jom yang sudah berhasil login. Oh, tak aja berarti amal-amalan tidak saya. Sudah sorako, abi gitu kan. Ya. Oh, berarti itu nanti silakan ketika login itu ada verifikasi lagi. Verifikasinya apa? Yang pertama biasanya username-nya itu NIM. Silakan minta ke kaprodi masing-masing. Yang kedua passwordnya antara NIM lagi ataupun tahun, bulan, dan tanggal lahir. Ya, jadi setelah ini silakan kalian tanya ke kaprodi masing-masing.
prodi apa? Sistem informasi teh saha? Pak Sarji. Kontaknya silakan minta di PB ya, di WA group. Ada WA group, silakan kalian minta nomor kaprodi masing-masing. Begitu? Untuk minta NIM saja. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? KRS-an itu nanti akan saya nanti buatkan tutorialnya ya. Untuk videonya nanti akan disebarkan. Harapannya sih sekarang, tapi ternyata saya tanya ke PB dan kayaknya belum disetting DPA juga. Jadi silahkan nanti aktif di WA group masing-masing. Jadi silahkan kalian berkomunikasi. Harapan saya sih sekarang itu ada pemetaan berdasarkan prodi masing-masing. Sudah belum? Nah itu silakan minta. Oh iya, berarti silakan tanya agar nanti saya pun bisa masuk di grup tersebut. Jadi nanti ketika ada masalah bisa nanya ke kaprodi. Terus yang kalaupun sulit dipecahkan nanti akan saya ikut campur di dalamnya lah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tidak bisa login, bagaimana bisa KRS-an online? Karena KRS-an kita nyerat dina kertas abi ngontrak pateu gitu. Kita menggunakan sistem, gitu ya. Bisa diedit? Enggak, apanya yang tidak bisa data? Nanti diverifikasi lagi, tanya lagi ya. Bisa ke akun admin, gitu ya. Pokoknya asal, passwordnya salah, nim terus passwordnya salah. Bisa jadi, coba kalian yang ketika tahap awal itu di copy paste nimnya, passwordnya, username-nya nim, passwordnya nim. Kalaupun masih salah, nanti silahkan di list di grup Nami anu lopat. Bisa jadi salah satu indikasinya tahun, tanggal, bulan dan tanggalnya itu salah. Email sama nggak bisa masuk. Berarti itu harus dicek secara intensif. Itu ya. Bisa jadi silakan komunikasi nanti dibuatkan di grup lah. Emailnya. Belum dia selesai apanya perubahannya. Oke. Gini ya. Makanya saya harapannya nanti silakan langkah awal itu masuk grup dulu. Oke. Yang pertama masuk grup prodi masing-masing yang di dalamnya ada kaprodi. Nanti ketika ada masalah silakan dikemukakan di grup. Abi teu acan login gagal. Misalkan kalau banyak bisa jadi kita Zoom meeting sebentar saja atau gimana gitu ya. Makanya untuk informasi awal itu silakan join ke kaprodi, ke grup prodi masing-masing. Sehingga kalaupun misalkan ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, itu bisa diselesaikan. Yang pertama bisa diselesaikan oleh kaprodi. Yang kedua, nanti kalau di STI itu oleh saya, kalau yang di Unio itu oleh Ustaz Yadian. Beda ininya penanggung jawabnya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jam sabaraha? Jam 15.10. Apa Ibu? Biodata yang diisi apa aja? Apa? Biodata yang di ini. Yang harus betul. Apa aja yang? Yang pertama itu nama. Bentar, nami harus betul. Yang kedua, tempat lahir. Yang ketiga, tanggal lahir, tahun, tanggal, bulan lahir. Gitu ya. Kalau nama itu silakan lihat di ijazahnya. Kalau tempat tanggal lahir pun di akta kelahiran, akta lahir. Kalau apa lagi? Barusan saya itu NIK lihat di KTP. Ada lagi pertanyaan?
Nah, KTP mah tiasa di login. Sesuai kenana jeung ijazah atau jangan. Nah, ijazah. Karena kenapa patokannya nama itu ijazah? Karena ijazah SMA itu merubahnya bisa, tapi sulit. Makanya idealnya nama bapak ibu itu harus sesuai mimiti SD, SMP, SMA. Kalaupun teu, nya minimal sami jeung ijazah SMA. Karena ijazah cobian ketika kalian taros ke SMA ataupun aliyah masing-masing pada ngaruh di ijazah namina kumaha rugel. Nah, pun sama nanti ijazah kalian sebagai mahasiswa takutnya ada yang salah, makanya dari sekarang ketika login disiapkan itu harus dicek bisa aya curang ngaruh. Eta mahasiswa abi mah teu aya curakan SITI. Kadang nama SITI gitu jadi SITI gitu misalkan SITI gitu kan, kadang chat lomari gitu kita lihat jadi namanya SITI gitu kan, itu ngaruh seudat gitu. Makanya sekarang ketika berhasil login disiapkan masing-masing, yang harus diperhatikan itu adalah nama, tempat lahir, dan tanggal, bahkan satu lagi NIK nomor induk KTP. Itu yang lainnya Nama orang tua gimana? merubah, tapi tidak bisa diedit. Oh, itu nanti ada settingannya itu. Jadi memang aksesnya dibatasi, masih dibatasi. Oke ya. Yang lain? Oke, ibu yang paling belakang. Dan maaf, kemarin teh email yang di inputnya salah. Salah. Nah, nanti kalau sudah dibetulkan, apakah pakai Yang betul. Yang betul. Gitu ya. Yang lain? Oke, ibu paling belakang tadi, kumaha? Di siang biodata paling ada cakra merah itu. Di Siang biodata paling valid. cakra merah itu artinya apa? Oh, itu kemungkinan ada yang itu harus inspeksi ini loh. Makanya nanti ke jasa nyalinya. Coba Bu, kira ada kumaha coba nilai itu sami teh. Bentar. Anu mana? Ahanap. Kahana. Anak. Di biodata. Biodata paling ada cakra merah kunaon. Data mahasiswa. Cakup informasi umum. Oh, biodata valid. Nah itu makanya sebelum nanti dinyatakan checklist, nah makanya silakan datanya dipastikan dulu ya. Paham ya? Ada nggak yang checklist, yang cakra? Nah itu makanya sebelum nanti itu bisa jadi biodatanya cakra itu artinya tidak bisa dirubah. Makanya Bapak barusan ya tidak bisa merubah biodata ketika ada data yang salah. Itu tandanya sistem kami mengunci merubah data. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup sekian dan terima gaji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti ada lagi? Kumaha? Oh ya, aplikasi Edling umat muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat itu adalah LMS, Learning Management System. Saya lupa. Learning Management System itu kalau di SMA itu ada yang namanya Google Classroom. Nah, kalau kita itu menggunakan satu Edling dan satu lagi aplikasi yang dikembangkan oleh unit salah satu kampus, yaitu apa namanya lupa lagi. Jadi nanti tugas-tugas itu akan diakses lewat aplikasi Edling, gitu ya. Namanya Edling, LMS Learning Management System. Ada lagi ya sebelum saya tutup, soalnya al-wakat kodrupok. Waktu sudah menunjukkan kepada pukul. Saya contoh aplikasi apa? Apa? Contoh aplikasi ini. Aplikasi? Contoh aplikasi Edling. Ya. Coba login sebagai mahasiswa. Kalian keluar dulu. Coba praktekkan. Itu nanti ketika, nah kalau LMS Edling itu bisa di-download di Play Store atau di Apple Store. Edling tulisan. Ada nggak? Coba login sebagai mahasiswa.
Kalau di saya sih, atau coba login, terus buka di tab yang baru, kita login. Nah itu, coba klik add link. Nah itu add link, tuh. Nah ini add link LMS kita. Bisa website, bisa juga nge-download aplikasi. Gambar nanti kita tangkir. Manuk hayam naon itu teh juga baboy hayam PR anu dicat hejo jika anu sudah berkemudak jadi itu airlink. Ini terintegrasi dengan zakat kita. Jadi kita mahasiswa yang aktif pertama yang mengumpulkan tugas kami lagi itu teh. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan sama tugas eta aya tinggal bisa disediakan tugas kayak gitu. Gitu ya. Ada lagi? Kumaha Bu? Nah, kemungkinan itu, tapi sudah ada isinya. Nah, itu karena berarti harus diisi. Makanya saya barusan bilang kemungkinan di sistem baik itu di STAI ataupun di Uniro itu belum dibuka akses untuk perubahan data masing-masing karena ada data yang wajib. Coba lihat di PPT tadi Canva. Oke, klik. Mana ya? Cik, kali terus terima kasih. Mana? Di mana? Ini nih. Bentar. Nah ini yang tanggal merah itu sifatnya wajib diisi. Kemungkinan ketika kalian sudah berhasil login dan masih ada tanda cakra itu karena memang belum diisi. Dan kenapa tidak bisa dirubah? Karena kemungkinan nanti si sistemnya itu belum dibuka akses. Setelah ini yang di STAI akan saya buka sehingga nanti kalian bisa memperbaiki data yang sifatnya merah di sini. Gitu ya. Cukup? Ada lagi? Cekak? Ya terus salam muka dua ya. Kalau lagi salam dari kemarin salam chicken lagi gitu ya. Udah cukup? Terima kasih kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, teteh-teteh yang sudah mempercayakan untuk mencari ilmu di kampus kami. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan itu melalui kepercayaan kami Allah mudahkan sampai akhir. Kita masuk bareng, wisuda bareng. Masalah wisuda bareng kumpulan. Udah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.